Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Lesa Mahendra. Alamat saya Jambe Kumbu Pasru Jambe Lumajang. Fakultas saya Tarbiyah. Jurusan saya PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen pendidikan Islam, konsep dan fungsi-fungsi manajemen di LPI. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami. Manajemen ini melibatkan sumber daya manusia untuk mencapai pendidikan Islam secara efisien dan efektif. Jadi, manajemen pendidikan Islam adalah pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami. Dan juga manajemen pendidikan Islam melibatkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Begitu. Selanjutnya adalah tujuan manajemen pendidikan Islam. Tujuan manajemen pendidikan Islam yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkontribusi pada perkembangan iptek atau biasanya kita sering panggil ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu. Jadi manajemen pendidikan Islam tidak hanya mempelajari teori-teori Islam saja, tapi manajemen pendidikan Islam juga menyelenggarakan pendidikan yang berkontribusi pada perkembangan iptek seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan teknologi. Begitu. Yang kedua adalah mengembangkan kapasitas entrepreneurial. Maksudnya mengembangkan kapasitas entrepreneurial adalah sikap dan proses. Maksudnya gimana? Adalah bagaimana proses kita menanggapi peserta didik saat aktif di dalam kelas, begitu. Seperti contoh siswa peserta didik tersebut berlari-larian di dalam kelas, berbicara sendiri dan lain-lainnya, begitu. Dan bagaimana sikap kita terhadap peserta didik yang berbicara sendiri dan aktif dan lain-lainnya, begitu. Selanjutnya, jadi tujuan manajemen pendidikan Islam itu tidak hanya memfokuskan kepada pembelajaran Islam, tetapi juga pembelajaran lainnya, dan juga mengawasi peserta didik yang aktif dan yang berkualitas, begitu. Selanjutnya adalah konsep dan fungsi-fungsi manajemen di LPI. Konsep manajemen lembaga pendidikan Islam atau LPI adalah pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara terencana untuk mencapai pendidikan agama. Jadi manajemen lembaga pendidikan Islam atau LPI itu pengelolaan lembaga pendidikannya sudah direncanakan lalu biar bisa mencapai tujuan pendidikan agama, begitu. Terus selanjutnya fungsi-fungsi di LPI meliputi yang pertama pelaksanaan, terus pengorganisasian dan
Yang ketiga, perencanaan dan pengawasan, begitu. Jadi ada 4 fungsi-fungsi di LPI itu ada 4. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen di LPI tersebut, yang pertama, perencanaan. Perencanaan merumuskan masalah, memprediksi masalah, dan mengumpulkan data-data. Maksudnya adalah, jadi fungsi-fungsi manajemen di LPI itu perencanaannya yaitu merumuskan masalah, seperti merumuskan masalah di dalam kelas, apa saja masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Lalu memprediksi masalah dan mengumpulkan data-data yang ada di dalam kelas, begitu. Selanjutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian itu membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas operasional dan mengumpulkan orang sesuai kapasitasnya. Jadi maksudnya pengorganisasian itu membagi tugas-tugas menjadi operasional dan juga mengumpulkan orang-orang yang sesuai dengan keahliannya, begitu. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Jadi pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan sangat dekat sekali dengan sumber daya manusia, begitu. Jadi pelaksanaan seperti contoh kayak sumbangan buat imtihan, begitu, dan acara-acara sekolah lainnya, begitu. Yang terakhir atau yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang melibatkan pengendalian dan pengawasan. Maksudnya pengawasan seperti ujian UTS, UAS, dan lain-lainnya, begitu. Jadi manajemen pendidikan Islam dan manajemen di LPI atau lembaga pendidikan Islam itu sangat penting di Indonesia. Jadi jangan dibuat enteng lah, begitu. Jadi jangan dibuat enteng dan dipahami betul, begitu. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.